Bismillahirrahmanirrahim. Wa marudbatul ulya napun tawi tingkatan kang paling dhuwur. Fa ya rudbatul ulya iku allati perkara wa sofa kang nyifati sapa Allah taala al mukminina ing pira-pira wong mukmin biha lan mengkono rutbah. Fi qaulihi dalam dawi Allah rubane wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa amruhum te perkarane mukminin iku syura den rembug bainahum ing dalam antarane mukminin. Wa mimma lan saking bondo razaqna kang paring rezeki ingsun hum ing mukminin yunfiquna padha nafaqahaken sapa mukminin. Ai kanu tegese ana sapa mukminin iku khulata pira-pira kang campuran fil amwali dalam pira-pira bondo la yumayyizu ram bedaaken sapa ba'dhum sebagiane mukminin rihlahu ing kendaraane ba'dhum an ba'din saking sebagian kang liya. Wa kana lan ana iku minhum setengah saking ulama salaf man utai wong la yashabu kang ora gelem ngancani sapa man orang ngancani man ing wong kala kang ngucap sapa man nakli ing kata-kata nakli sandal ingsun li anda kurasune man iku adhafau nyandaaken sapa man nyandaaken hu ing naklu ila nafsi maring awak dhewe ne man. Jadi tingkatan berbagi dalam harta itu peningkatan yang tertinggi apabila orang itu dalam berteman rela berbagi harta dengan temannya, baik dalam segala hal, kendaraan ataupun pakaian ya. Artinya ketika orang telah menyatu menjadikan temannya seperti dirinya sendiri. Wajalan teko sapa Fathul Musili, Kiai Fathul Musili ila manzilin maring omah li akhin kutus dulur lahu ketuwe Fathul Musili. Wa kana lan ono sapa mengkono Fathul Musili wa kana ono sapa akh iku ghaiban kang gaib kang lunga. Fa amara moko perintah sapa Fathul Musili ahlau ing keluargane mengkono akh fa harajat mongko ngetokaken sapa mengkono fa ukhrijat mongko tentokaken terus apa sing ngeten fa harajat mongko ngetokaken sapa ahlu sunduqahu ing petine kotak harta sunduqahu ing petine mengkono fa fatahan buka sapa Fathul Musili hu ing sunduk wa khadalan ngalap sapa Fathul Musili hajatau ing hajate Fathul Musili fa barat mongko awe habar sapa al jariyatu pembantu jariyah itu budak perempuan maulaha ing jeragane mengkono jariyah faqala ngucap sapa maulaha in sadaqti lamun bener sira fa anti tasira iku hurratun merdeka liwajilai karena ridhani Allah zati Allah sururan kaul mang sururan karena bunga bima kelan perkara faala kang lakoni sapa mengkono ahlu ing ma. Maksudnya ulama pada zaman dahulu itu ketika sudah menjadi saudara berteman akrab itu bahkan rela mengeluarkan kotak simpanan uangnya suruh ngambil sendiri. Artinya saking percayanya sampai sedemikian. Seperti dicontohkan oleh Fathul Musili, dia datang ke rumah temannya, orangnya nggak ada, terus dia minta keluarkan peti uangnya, dikeluarkan, terus diambil secukupnya. Dan tuan rumahnya ketika mendengar itu malah senang, dia tidak marah, karena dia betul-betul ikhlas, hartanya pun diberikan. Wajalan tako sapa rajulun wong lanang ila Abi Hurairah mari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qala dawu sapa mengkono rajul inni uri ingsun
Iku ridu ngarepaken ingsun an uakhika dan ingin ton dadekaken dulur ingsun ka ing sira fillahi ing dalam Allah. Ada orang datang pada Abu Hurairah ingin menjadikan dia sebagai saudara akhun fillah. Faqala nulidau sapa Abu Hurairah, adadri ana turu sira ma iku apa hakul ikhai ta haki seduluran. Haki seduluran niku napa? Qala dawu sapa rajul arifni marwakan panjenengan di ing kula. Qala dawu sinten niku wau Abi Hurairah, Allah takuna yen ora ana sira iku ahaq luwih ngahaki bidinarika kelan duit dinar sira wa dirhami kelan duit dirham sira minni saking ingsun. Orang yang mau bertanya pada Abu Hurairah, saya ingin jadi saudaramu karena Allah. Abu Hurairah bertanya, kamu tahu enggak haknya orang bersaudara karena Allah? Dia mengatakan, saya belum tahu. Apa itu? Abu Hurairah mengatakan, yaitu kamu tidak boleh merasa lebih berhak pada uangmu daripada saya. Artinya uang diantara kita milik bersama. Qala ucap sapa rajul, lam ablug ora tumeka ingsun hadhil mansilata ing ikilah tingkatan ba'du ing dalam sause mengkono Allah takuna niku. Qala dawu sapa Abu Hurairah, fadhhab mongko budal sira lunga sira anni atau saking ingsun. Abu Hurairah mengatakan, kamu jadi saudara saya kalau kamu mau berbagi uangmu uangku. Kita menjadi milik bersama. Terus dia nggak mau, wah saya nggak bisa kalau setingkat itu. Artinya saya tidak siap kalau sampai berbagi soal uang. Terus Abu Hurairah mengatakan, ya sudah, kalau gitu pergilah kamu. Artinya kamu nggak pantas jadi saudaraku. Jadi kalau kamu mengaku saya sebagai saudaramu, maka kamu harus percaya menjadi milikmu milikku. Ini pada tingkatan yang tertinggi. Wa qala dawu sapa Ali bin Hasan, Imam Ali bin Hasan radhiyallahu anhu. Ila rajulin mare wong lanang dawu hal yudkhilu ana tong lebokaken sapa hadukum salah suci sira kabeh ya dawu ing tangane ahad fi kami akhihi ing dalem kantonge fi kami yadi ing dalam kantonge fi kam nggih kaf loh ya celengane ing dalam celengane sedulure ahad wa kaisihi lan kotahe kantonge ahad fa yakhudhu moko ngalap sapa akh minhu saking niku kaisihi ma ing perkara yazidu kang tambah apa ma bi ghairi idzni lan tanpa izine ahad. Qala ngucap sapa rajul lah mboten. Qala dawu sapa Ali falastum mongko ora ono sira iku bi ikhwanin sedulur. Imam Hasan bin Ali tanya pada seorang, kamu bersaudara artinya berteman akrab menjadikan dia saudara karena Allah. Apakah kamu pernah saling ngambil uang? Maksudnya kalau kamu butuh, ngambil di kantongnya temanmu dan dia mengizinkan. Artinya dia pun rela tanpa dimintai izin. Orang itu mengatakan ya enggak, ya kalau minta uang harus izin. Maka Imam Ali mengatakan falastum bi ikhwan, berarti kamu belum sampai tingkatan saudara. Jadi kamu masih teman biasa. Teman yang sudah menjadi saudara itu sudah rela berbagi. Ya tentunya tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu ya. Artinya ini pada tingkatan khusus ketika orang sedang menjadikan orang sebagai saudaranya, maka dia harus punya kerelaan untuk berbagi. Wajalan teko mundio. Wadakhala lam lebu sapa kaumun kaum segolongan Alal Hasan ing atase Imam Hasan radhiyallahu anhu faqalu ngucap sapa kaum ya Aba Sa'id
hei Abu Sa'id, as-sholaita ana to salat panjenengan? Qala dawu sapa Imam Hasan, na'am, ya, sudah salat. Qalu ucap sapa kaum, fa inna ahlas suqi, sedune ahli pasar, orang-orang yang di pasar, iku lam yusollu durung salat sapa ahlus suq ba'du inda usai sause mengkono niku wau sholaita. Maksudnya ada orang datang tanya pada Imam Hasan, Anda sudah sholat belum? Dijawab sudah. Nah, kalau begitu orang-orang di pasar nggak sholat, kalau ambian sudah sholat. Qala dawu Imam Hasan, wa ma ya'khudhu dinam ahli suq, wa man utai sapa iku ya'khudhu ngalap sapa man dinau ing agamane man min ahli suqi saking ahli pasar. Nah kenapa? Siapa yang mau ngambil ilmu dari orang pasaran? Artinya begitu itu nggak boleh kata. Balagani tumekani ing ingsun anna ahadahum, setunis bagiane ahli suq iku yamna'u nyegah sapa ahad akhahu ing sedulure ahad at-dirhama ing dirham. Imam Hasan mengatakan ya, orang pasar itu pelit, tidak mau berbagi uangnya. Qala ngucap sapa Al-Hasan ing mengkono qaul kal muta'ajjibi kaya wong kang gawa bihi kelan mengkono minhu sange mengkono ahad. Artinya Imam Hasan menganggap tidak mau berbagi, tidak mau saling memberi itu sesuatu yang aneh. Wah, buntiu. Wajalan teko sapa rajulun wong lanang ila Ibrahim bin Adham maring Kiai Ibrahim bin Adham rahimahullah. Wa huwa alaihi mengkono rajul iku yuridu ngarepaken sapa rajul Baitul Maqdis ing ziarah Baitul Maqdis. Faqala ngucap sapa mengkono rajul, ini sedherek ingsun iku uridu ngarepaken ingsun an urafiqaka ing yen to ngancani ingsun ka ing panjenengan. Ada orang datang pada Ibrahim bin Adham, saya mau ikut bareng-bareng kita pergi ke Baitul Maqdis. Faqala maqadahu lahu maring rajul sapa Ibrahim bin Adham, ya boleh tapi ada syarat, ala an akuna ing atese yen to ana sapa ingsun iku amliku miliki sapa ingsun li apa itu? Li syai'ika maring barang sira perkara sira mingka timbang saking sira. Ibrahim mengatakan ya kamu boleh ikut saya, tapi kamu harus menjadikan milikmu milikku. Artinya kita jalan bareng urunan sama-sama, milikku milik saya. Kalau ucap rajul lah, oh ya nggak mau saya, dia merasa duitnya lebih banyak. Qala terus dawuh sapa mengkono Ibrahim, ajabani sidquka, ajabani ngawakaken ni ing ingsun apa sidquka teman sira kejujuran. Maksudnya kamu itu ngomong begitu kok artinya heran kamu kok bisa ngomong kayak gitu gitu. Kalau kamu itu menganggap saya saudara, mestinya kamu jawab iya ya. Nah kalau mengatakan kamu tidak, ya kamu kok terus terang, berarti kamu jujur bahwa kamu belum mencapai tingkatan saudara. Artinya kamu jujur ya. Artinya ya jujur berarti kamu belum dianggap saudara karena kamu belum mau berbagi. Faqala buntiu. Qala dawu sapa rawi. Faqala mongko ana sub Ibrahim bin Adham rahimahullah iku idza rafaqahu nalikane ngancani ing Ibrahim, kalau dia berjalan bersama ngancani ing Ibrahim sapa rajulun wong lanang lam yukhalifhu mongko ora nulayani sapa Ibrahim ing mengkono rajul. Wa kana lan ana sapa Ibrahim iku la yashabu ora ngancani sapa Ibrahim illa man angin ing wong yuwafiqu kang nyocoki sapa man hu ing Ibrahim. Artinya Ibrahim bin Adham itu tidak mau berselisih di jalan. Dia tidak mau ambil teman yang tidak cocok ya. Artinya kalau dia itu berjalan, ada orang yang mau ikut,
itu harus janji manut. Kalau nggak manut jangan gitu. Artinya supaya tidak berantem di jalan. Jadi Ibrahim selalu mengambil teman kalau pergi, hanya mau ditemani orang yang sanggup patuh dan tidak boleh bantah. Artinya dia tidak mau bertengkar dengan orang di perjalanan. Jadi kalau dia mau jalan sama orang, dia harus ngambil janji bahwa dia tidak akan berselisih. Wa sahibalan ngancani hu ing Ibrahim bin Adham sapa rajulun wong lanang. Terus sapa rajulun lanang syarrakun, tukang gawe terumpah, tukang gawe sandal jepit nih. Fahda mongko awe hadiah sapa rajulun wong lanang ila Ibrahim maring Kiai Ibrahim bin Adham fi ba'dil manazil dan sebagian piro-piro pondokan atau tempat perhentian qas'atan ing sak wadah min saridin saking jenang sarid, jenang bubur. Fafataha mongko buka sapa mengkono Ibrahim jarraba rafiqihi ing wadahe kancane mengkono Ibrahim niku. Wa akhadalan ngalap sapa Ibrahim hasmatan ing sak kegeman min syirakin saking terumpah. Wajalah lan dadekno sapa Ibrahim ha ing syarak hasmah niku fil qas'ati dalam wadah. Waraddaha lan balekna sapa Ibrahim ha ing qas'ah ila sahibil hadiyati maring wong kang ngwehi hadiah. Falamma jaa semangsane teko sapa rafiquhu kancane Ibrahim bin Adham. Kala ngucap sapa mengkono syarik. Kala ngucap sapa mengkono rafiq. Aina sirak. Aina iku dalam di asiraku tai terumpah. Kala ngucap sapa Ibrahim, dzaka saridu tai mengkono jenang alladzi akal tahu kang mangan sirahu ing sarid iku kana saking endi kana ono apa sarid. Kala dawu sapa mengkono rajul kunta ono sira iku tutihi awe sirahi ing mengkono sahibul hadiyah sira kaini ing sandal loro au salasatan telu. Qala Ibrahim dawu sapa Ibrahim ismah lumano sira yusmah mongko den lumani sapa laka maring sira. Maksudnya Ibrahim bin Adham pernah satu kali dia jalan bersama seseorang bakul sandal, tukang sandal. Terus di tengah perjalanan berhenti di rumahnya orang, dia diberi sak mangkok atau sak kendil bubur. Setelah dimakan buburnya, Ibrahim ngambil sandal dari temannya yang bakul sandal itu, diambil dikasihkan orang yang memberi bubur tadi, tanpa izin pada orang yang punya. Ketika yang punya datang, dia tanya, loh Pak Ibrahim, mana sandal-sandal yang di sini tadi? Ibrahim mengatakan, lah kamu tadi makan bubur dari mana? Artinya Ibrahim mengatakan, ya sandalmu tak kasihkan tukang bubur itu sebagai gantinya gitu. Orangnya bilang, loh dia kamu beri sandal 2 apa 3? Ibrahim mengatakan ismah yang penting lomano, kamu di lomani orang. Artinya jangan pelit gitu. Ya kalau ada orang beri, kita beri. Kan dia itu diberi bubur sak kendil. Ya sudah, waktu balik no kendil diberi sandal. Sandalnya temannya Kiai Ibrahim tadi. Temannya protes, loh sandalku kok kamu kasihkan dia? Kata Ibrahim, ya kamu harus loman supaya dilomani. Kamu perlakukan orang lain seperti dirimu sendiri. Ada orang memberi, kamu juga harus beri gitu loh. Itu tadi orang kan beri bubur, ya saya beri sandalmu. Ya kamu jangan protes, kita ini saling memberi. Wa utialan dan paringi sapa Ibrahim marotan ing dalam
suci ambalan au sing kliru. Wa ato lan paring sapa Ibrahim marotan ing duwi suci mongso suci ambalan himaran ing himar keledai. Karena kang ono po himar iku li rafiki kedue kanjane Ibrahim. Bighairi idnik tanpa idine rafiki niku. Suatu saat Ibrahim bin Adham itu memberi orang keledai. Keledai itu ya kuda kecil yang biasa dibuat tunggangan. Jurusan iki yo senilai sepeda motor. Ibrahim memberi keledai yang bukan miliknya. Karena orang itu jalan kaki. Ada orang rajulan ing wong lanang ro'ahu kang ningali sapa Ibrahim bu ing rajul rajilan ing mlaku sikil. Falamma ja'a semasin teko sapa rafiqu konjone Ibrahim sakata mongko meneng sapa mengkono rafiq walam yakrah lan ora sengit sapa mengkono rafiq zalika ing mengkono itu. Orang-orang sudah tahu kalau Kiai Ibrahim bin Adham itu orang yang loman. Di suatu saat Ibrahim bin Adham lihat ada orang jalan kaki, capek. Langsung ada khimar miliknya orang, milik teman. Diberikan ini di bawah, naik. Ketika temannya datang, dia tahu khimarnya oleh Ibrahim sudah dikasihkan orang. Ya dia gak protes. Artinya dia ya terima. Karena dia menganggap Ibrahim sebagai saudara. Jadi khimarnya orang itu oleh Ibrahim dikasihkan orang tanpa izin dia. Tetapi pemiliknya ketika tahu juga diam aja, gak apa-apa gitu. Karena dia sudah tahu kalau berteman dengan Ibrahim bin Adham harus mau berbagi gitu. Qala dawu sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ahda hadiah dia den wai hadiah di rajulin kudu maring wong lanang min ashabi Rasulillah kang tetep saking pira-pira sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wehaken apa susatin ndase wedhus. Ada seorang sahabat diberi kepala kambing oleh orang. Faqala ngucap sapa rajul, akhi utai sedulur ingsun fulanun rupane fulan iku ahwajul butuh mini saking timbang saking ingsun ilaihi maring mengkono ra'su satin. Fa ba'atha mongko ngirimno sapa mengkono rajul bi iklan ra'su ilaihi maring fa ba'athu nuli ngirimaken hu ing mengkono ra's sapa zalikal insan mengkono menungso ila akhir maring wong liya. Fala biazal ora leren-leren iku yab'atsu ngirim bi iklan mengkono ra'sun sapa wahidun wong siji ila akhir maring kang liya hatta raja'a sehingga bali apa ra'sun ilal awwali maring wong kang kawitan. Ba'da an tadawalahu sa'usi yen to maringaken utawa lunglungan hu ing mengkono ra'sun sapa sab'atun wong pitu. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat lebih mentingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi dia tidak ingin enak sebelum orang lain penak. Itu sifatnya sahabat. Jadi sahabat Nabi itu orang-orang yang tulus dengan temannya. Yang digambarkan Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu rela mendahulukan orang lain walaupun dia butuh. Artinya orang-orang sahabat Nabi itu tidak egois. Diriwayatkan Ibnu Umar pernah ada seorang sahabat dikirimi kepala kambing, ya, makanan kepala kambing diberikan pada dia. Dia nggak mau nerima. Nggak, jangan diberikan saya. Teman saya lebih butuh, dia lebih lapar. Akhirnya kepala ini dikasihkan temannya. Temannya juga nggak berani makan. Enggak, saya lapar, tapi ada orang yang lebih lapar, berikan dia saja. Dia diberi juga begitu, nggak mau makan. Jangan, orang lain lebih lapar, berikan teman saya. Akhirnya kepala ini mubeng ke 7 orang sampai balik yang ke pertama lagi. Semuanya tidak ada yang mau makan, nggak tega lihat temannya. Jadi sahabat Nabi sampai seperti itu.
kesungguhannya dalam berteman ya. Mereka itu berteman tulus, sedemikian tulus, sehingga sampai ada orang diberi, tidak berani makan, diberi kepala kambing, enggak, saya lapar tapi teman saya lebih lapar, berikan temannya. Temannya juga nggak mau makan, nggak tego sama temannya. Temannya nggak berani makan lagi, kasih temannya lagi. Sampai nomor 7 balik lagi ke yang pertama. Semuanya tidak ada yang mau makan, nggak tega sama temannya ya. Jadi orang dahulu itu kejujurannya dalam berteman, dalam persahabatan sampai seperti itu. Bahkan konon dalam perang Uhud itu ada yang lebih tragis. Ada 7 orang terluka, masing-masing haus. Ada orang bawa minum 1 cangkir, diberikan orang yang terdekat. Dia nggak mau minum. Nggak, saya haus, tapi sebelah saya ini haus, berikan sebelahnya. Sebelahnya juga nggak berani minum, saya haus, tapi teman saya mungkin lebih haus, berikan temannya lagi. Sampai ke tingkat ke-7 mati semua. Nggak ada yang berani minum karena nggak tega sama temannya. Ketika dikembalikan nomor 1 sudah mati. Jadi sampai mau mati pun dia lebih mentingkan temannya, nggak tega minum karena lihat temannya juga butuh. Nah ini loh kejujuran sahabat pada dulu. Jadi ketulusan persahabatan. Hari ini mungkin sudah nggak ada orang yang punya hati seperti itu. Kalau sahabat zaman dahulu dia sampai tidak berani makan karena nggak tega sama temannya. Kalau hari ini orang rebutan makan, berarti mereka tidak jujur dalam berteman. Kalau orang itu tulus dalam pertemanan, maka dia pasti akan dahulukan yang lain ya. Itu salah satu indikasi bahwa dia itu teman yang sejati. Kalau dia dapat makanan, diberikan temannya, tidak dimakan supaya temannya yang makan. Nah ini tingkat tinggi ya, kejujuran tingkat tinggi dalam pertemanan. Ketika orang rela berkorban mendahulukan orang lain ya. Jadi tidak ada egoisme. Itu sifat para sahabat ya. Mereka tidak mau mendahulukan dirinya mengalahkan yang lain. Jadi nggak ada ceritanya rebutan gitu. Malah diberi pun diberikan yang lain ya. Tidak tega melihat orang lain. Artinya tidak ada kedengkian, tidak ada hati yang jelek. Orang-orang hari ini kan sudah sedemikian rusak pergaulan, malah tidak senang kalau temannya dapat nikmat. Jangankan memberi, dia ingin orang lain jangan sampai dapat malah. Itu yang disebut dengan hasud. Tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Itu hati yang busuk. Kalau hati yang sehat, dia harusnya senang kalau ada orang lain senang. Bahkan dia mengalah supaya orang lain senang. Nah itu hati yang bagus ya. Hati yang jujur dalam pertemanan. Tapi kalau dia masih ingin menang sendiri, yang ingin ngerebut miliknya orang, tidak mau ngalah, berarti dia bukan teman. Dia bukan teman yang disebut Imam Ghazali sebagai saudara karena Allah. Kalau kita mengaku atau merasa bersaudara karena Allah dengan teman kita, maka yang pertama dia harus mau berbagi. Itu yang pertama. Dalam situasi sulit atau senang, tidak mau menang sendiri. Nah ini tingkatan yang pertama. Kan Imam Ghazali mengatakan ada 8 kriteria teman sejati. Hak seorang teman. Yang pertama berbagi dalam harta ini. Ini yang nomor 1. Kalau nomor 1 ini sudah tidak, berarti kamu tidak jujur. Kalau kamu soal uang aja kamu sudah curang, berarti kamu bukan teman ya, berarti kamu itu pengkhianat. Apalagi kalau kamu sampai tega makan hartanya teman, itu berarti indikasi yang pertama sudah gak lulus. Berarti kamu bukan tipe orang yang bersaudara karena Allah. Kalau kamu ingin menjadi golongan yang disebut Nabi sebagai bersaudara karena Allah, berteman karena Allah, cinta karena Allah,
maka indikator pertama yang harus kamu mau yaitu kamu harus mau berbagi, baik secara sedikit ataupun banyak ya. Itu indikator pertama. Nanti ada 8 lagi. Kalau kamu bisa melakukan 8 itu pada orang lain, berarti kamu telah menjadi saudara karena Allah. Berarti kamu sudah mencintai karena Allah. Tapi kalau 8 itu nomor 1 aja kamu udah gak lulus, kalau kamu menganggap pertemanan di pondok ini, hubungan guru, hubungan teman ini karena Allah, maka yang pertama kamu harus jujur soal harta. Kalau kamu sudah soal harta ini sudah gak jujur, kalau soal harta kamu sudah curang, berarti kamu tidak berteman. Berarti kamu bukan teman yang sesungguhnya. Artinya kamu tidak masuk kriteria orang yang saling mencintai karena Allah ya. Jadi yang pertama ini yang paling berat, soal uang ya. Orang ini cobaan paling besar itu uang. Kejujuran itu diuji dengan uang. Kalau orang itu jujur dalam soal uang, soal lain insya Allah jujur. Sebab uang ini sesuatu yang manis ya. Orang ini kadang jujur tapi tidak soal uang ya. Jujur soal uang ini merupakan kriteria yang paling tinggi ya. Kalau kita ini bisa dipercaya soal uang, berarti kita ini orang yang jujur. Kadang orang itu kelihatannya baik, kelihatannya jujur tapi nyolong. Nah, ini berat. Jadi soal uang ini menjadi penentu pertama. Kamu itu berteman itu tulus apa enggak? Ya pertama soal uang. Apakah kamu jujur, tulus berbagi soal uang? Kalau itu kamu lakukan, baru yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ada 8 indikasi orang itu jujur dalam berteman ya. Itu yang disebut berteman karena Allah, bersaudara karena Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.